Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang materi kejenuhan belajar. Oke, kejenuhan belajar. Apakah sebelumnya kalian sudah mendengar tentang kejenuhan belajar? Siapa yang bisa? Wah, bagus sekali ya. Terima kasih Ayu. Jadi benar kata Ayu ya, kejenuhan itu sama seperti bosan. Jadi Ibu jelaskan lagi ya, kejenuhan itu sesuatu yang padat atau penuh sehingga tidak mampu memuat lagi. Ini Ibu ada 2 gelas yang berisi air yang penuh. Jika ditambah dengan air lagi maka airnya akan tumpah karena tidak bisa memuat air lebih banyak lagi. Sedangkan gelas yang berisi air yang setengah, jika ditambah air maka dia tidak akan tumpah karena masih ada ruang untuk air yang akan masuk. Sedangkan gelas yang berisi air yang setengah, jika ditambah air maka dia tidak akan tumpah karena masih ada ruang untuk air yang akan masuk. Itu sedikit gambaran dari Ibu tentang 2 gelas air ini. Namun kejenuhan itu sama dengan jenuh atau bosan. Sesuatu yang jenuh dapat bisa menjadikan seseorang mengalami kelupaan, sehingga pelajaran yang sudah dipelajari akan mubazir. Jadi, kejenuhan adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tapi tidak memuat hasil yang maksimal. Kejenuhan belajar tentunya memiliki penyebab. Yang pertama, belajar menggunakan metode yang tidak bervariasi. Yang kedua, belajar dilakukan di tempat tertentu saja, misalnya di kamar atau di ruang tamu. Yang ketiga itu kondisi ruangan yang monoton. Sesuatu yang monoton tidak mendukung suasana belajar dengan baik. Yang keempat, adanya ketegangan mental saat belajar. 5. Kurang melakukan aktivitas, relaksasi atau hiburan untuk mengurangi kejenuhan. Kejenuhan juga memiliki akibat dampaknya. Yang pertama, tumbuhnya rasa malas ketika saat belajar. Yang kedua, di saat belajar merasa kehilangan semangat. Yang ketiga, merasa sulit berkonsentrasi saat belajar. Keempat, pelajar yang tadinya rajin menjadi malas, sehingga prestasinya pun mulai menurun dari waktu ke waktu. Jika tadi ada faktor penyebab dari kejenuhan belajar, tentunya ada juga cara untuk mengatasi kejenuhan belajar. Ibu ada 5 tips untuk mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, belajar dengan metode yang bervariasi, seperti membuat ringkasan pada awal semester. Yang kedua, belajar di tempat yang nyaman, seperti di taman, di teras, atau belajar bersama di rumah teman. Ketiga, mengubah kondisi ruangan belajar agar bervariasi dan tidak monoton. Yang keempat, ciptakanlah suasana yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, nonton film, dan lain sebagainya. Yang kelima, melakukan relaksasi mandiri, seperti jalan-jalan atau liburan ke tempat yang tenang dan nyaman. Mungkin itulah sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar sering terjadi berbagai gejala, di antaranya kejenuhan, kelupaan, dan juga rasa bosan. Kejenuhan terjadi kepada setiap individu yang tidak mampu mengendalikan rasa bosan. Namun, Ibu merasa sangat yakin pada kalian semua. Kalian adalah calon orang-orang sukses. Pastinya setelah ini kalian lebih bisa menciptakan rasa belajar yang nyaman sesuai selera kalian masing-masing. Mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini.
Terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam kelas Ibu. Ibu memiliki satu kata motivasi untuk kalian. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Namun, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi, kita belajar harus secara ikhlas dan sabar. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.